tim advokasi Kurnia yang ikut dilaporkan oleh Pak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atau ke Barreskrim, dia meminta kepada pihak kepolisian agar menolak semua laporan yang diberikan atau yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Kurnia itu. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mengancam-ngancam warga negara? Mau menegakkan hukum mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah dengan laporan kepada orang 4 ini bisa diam, bungkam, dan kemudian rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf, saya tegaskan, Rizwan Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizwan Hasyiholan Sianipar. Sudah ada orang-orang yang menderita akibat daripada peristiwa hukum tersebut. Satu di antaranya adalah Bambang Tri yang hari ini telah divonis inkrah 4 tahun penjara, sudah jelas-jelas melaksanakan dakwaan yang tidak pada tempatnya, itu dakwaan palsu dari jaksa. Pengunjung yang terhormat yang mencintai keadilan, dengarkan dahulu Melihat eskalasi yang terjadi dalam persidangan, kami melihat Yang Mulia pasang badan untuk tidak menegakkan keadilan. Kami ingin mediasi dengan orang yang sah, yang memiliki legal standing. Tapi Yang Mulia memaksakan kami untuk segera bermediasi. Kami melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa peradilan ini sudah dicampur tangani oleh kekuasaan. Yang Mulia, sangat mudah. Mengapa ada aturan hukum acara? Artinya, seseorang yang lalai dalam memenuhi bisa berakibat mereka kalah dalam persidangan. Kami rakyat, kami ingin menang. Kami penuhi semuanya. Mohon Yang Mulia berada dalam sebuah garis yang bernama penegakan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, Anda tanpa diliput oleh media konvensional, yaitu TV-TV yang berkuasa dan sudah dikuasai oleh pemerintah, Anda menjadi saksi bahwa ternyata untuk menegakkan negara demokrasi, negara dengan rakyat sebagai yang berdaulat, negara hukum tidaklah mudah. Pada faktanya kita sudah diperlihatkan bahwa ini adalah mahstat atau negara kekuasaan. Kami sebenarnya memberikan kekuasaan kepada hakim lewat kekuasaan kehakiman agar berdiri tegak lurus untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Syaratnya hanya satu, berani untuk menegakkan keadilan. Kita sudah melihat dan terus terang sebenarnya ada rasa iba di hati kita bahwa ini terlalu berat nampaknya untuk hakim. Oleh karena itu beberapa rekan dari kami nanti akan melakukan tindakan selanjutnya. Kita akan minta mungkin penggantian hakim dikarenakan kami tidak akan pernah mengikuti sesuatu yang sesat atau miscarriage of justice. Mungkin ini keinginannya adalah kita mengikuti lalu dilakukan mediasi. Catat baik-baik, kami tetap menginginkan mediasi karena mediasi adalah menentukan sah tidaknya sebuah pengadilan itu sendiri. Jadi kami tidak bodoh.
Yang jadi masalah, mereka menginginkan kita mengikuti mediasi, padahal mediasi dengan orang-orang yang tidak punya legal standing. Lalu apa artinya sebuah peradilan tanpa menegakkan hukum acara? Betul? Saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui bahwa kami mempunyai pengalaman yang sangat traumatis, ya. Ini bukan pertama kali kita menggugat. Ada dua, makanya saya sebutkan dalam persidangan tadi sebagai dasar, yaitu PDT-G nomor 265 dan 266 menggugat PMH Jokowi dan menggugat PMH DPR. Kedua-duanya tidak ada yang secara sah dan meyakinkan datang di pengadilan untuk mempertahankan kebenaran mereka. Tidak ada. Dan seperti kita ketahui, sudah tahu ujungnya akan jadi apa. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman, ditambah sudah ada orang-orang yang menderita akibat daripada peristiwa hukum tersebut. Satu di antaranya adalah Bambang Tri yang hari ini telah divonis inkrah 4 tahun penjara, ya. Sudah jelas-jelas melaksanakan dakwaan yang tidak pada tempatnya, itu dakwaan palsu dari jaksa, ya. Lalu kok bagaimana orang yang harusnya menjadi role model, pemimpin tertinggi, memberi contoh, tidak memberikan contoh? Kami mengajak Anda semua, mari kita mulai dari Pengadilan Jakarta Pusat untuk menegakkan keadilan dengan cara yang benar. Begitu ya? Saya kira itu saja. Harap Anda terus pantau dan awasi. Ini adalah pengadilan rakyat, ya. Pengadilan yang berkeadilan. Saya kira demikian. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang tidak lain adalah mantan presiden 2 periode. Ya, saya ingin mengatakan, apabila Anda dilaporkan dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik, ya, 311 dan 310, dalam rangka Anda sedang melaksanakan tugas Anda sebagai seorang penegak hukum, dalam hal ini adalah advokat, maka ini tidak lain dan tidak bukan kebetulan berkenaan dengan peristiwa ijazah palsu, ya, Joko Widodo, maka tidak lain yang terjadi pada diri saya dengan inisial K dan inisial ES, dalam hal ini Egy Sujana, itu adalah pembungkaman, tidak lain, ya. Nah, saya ingin mengatakan pembungkaman itu sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, ya. Dan ini sangat-sangat disesalkan dilakukan oleh seorang yang seharusnya setelah beliau turun dari jabatan sebagai presiden 2 periode menjadi guru bangsa. Ya, saya ingin mengatakan, apakah Anda pada posisi sedemikian terdesak sehingga Anda perlu melakukan hal tersebut? Nah, ada yang menarik dari pembicaraan pakar hukum pidana, pakar hukum, ya, dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM zaman Bapak SBY, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Mengapa dia melakukan pelaporan tersebut? Beliau mengatakan ini tidak lain karena memang hobinya melaksanakan sikap-sikap yang playing victim, ya, agar senantiasa berada dalam pusaran pemberitaan, ya. Maklum, ya, ini seperti post power syndrome, ya. Setelah berkuasa, ya, merasa terus ingin diberitakan sehingga akhirnya, mohon maaf, kali ini yang dilakukan itu tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui sebagai seorang pengacara, ya, atau lawyer atau advokat, saya menjalankan tugas saya dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, ya. Walaupun dalam setiap pekerjaan tersebut belum tentu saya dibayar, ya. Apalagi kerja-kerja untuk umat ini sangat mengasikkan bagi saya karena bayarannya adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguh-sungguh, ya. Dan itu sungguh-sungguh, Allahu Akbar, ya. Dan itu sungguh-sungguh, sehingga perlu masyarakat se-Indonesia mengetahui bahwa perjalanan kami ke UGM dan ke Solo itu disaksikan oleh bangsa Indonesia ini, ya. Kami memulainya dengan benar, membuat surat dahulu, ya, kemudian mempersiapkan diri kami dengan segala hal yang sekiranya bisa membuat kami terjerembab dalam melaksanakan tugas kami tersebut dengan sangat hati-hati. Ketika sudah ada tanda bahwa kami akan diterima, baru kami berangkat. Dan perlu Anda ketahui seluruhnya bangsa Indonesia ini bahwa kami berangkat itu dengan kondisi logistik yang seadanya, hanya tekad di dalam dada, ya, bahwa kami mengemban amanah penderitaan rakyat untuk mengetahui informasi, melakukan klarifikasi dan melakukan verifikasi terhadap ijazah Joko Widodo yang diduga palsu itu. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan kami sejak tahun 2022,
bukan dadak-dadakan begitu, ya. Nah, kami ingin mengatakan kami pun diterima secara baik oleh UGM maupun oleh Bapak Joko Widodo sendiri. Jadi sungguh agak terasa sangat lucu ketika beberapa waktu kemudian seharusnya beliau menghadiri persidangan nomor 99 di PN Surakarta, justru datang ke Jakarta untuk melaporkan para ahli yang diantaranya Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, Tifausia Tiasuma, lalu ditambah lagi 2 orang dari TPUA, yaitu Presiden TPUA Egy Sujana dan saya sendiri Kurnia, ya. Saya ingin mengatakan terlebih daripada itu bahwa dalam kami melaksanakan tugas kami ini merasa nyaman seharusnya dan aman karena kami dibekali dengan undang-undang advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang sudah disampaikan oleh Bang Azam dan Bang Ismar tadi. Jadi sesungguhnya saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap saudara Joko Widodo sehingga berani melaporkan kami, orang yang jelas-jelas dan nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya, pasal 16, bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, ya, dalam rangka memberikan pembelaan kepada kliennya baik di luar maupun di dalam persidangan dengan itikat baik. Dan diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa kami dalam melaksanakan tugas dilindungi Undang-Undang Advokat ini untuk menjadi advokat yang bebas dan mandiri, terbebas dari segala intervensi, ya. Jadi untuk itu saya tadi mengatakan bahwa pelaporan ini adalah blessing. Barangkali memang beginilah caranya Allah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kami melakukan pelaporan, ya, di Bareskrim sebagai bagian dari sekian banyak upaya yang kami lakukan. 3 kali persidangan, Pak, ya, perkara nomor 592 di PN Jakarta Pusat, kemudian itu berubah menjadi pidana, lalu terjadilah persidangan di Surakarta, ya, itu dengan perkara nomor 319 dan 318, ya, kemudian itu naik banding dengan perkara nomor 271 dan 272, kemudian kasasi menjadi 4850 dan 4851. Nah, dari putusan kasasi yang mana ternyata klien kami tersebut tidak dihukum dengan menggunakan pasal hoak melainkan pasal kebencian, itu sudah menunjukkan bahwa pasal-pasal yang digunakan oleh jaksa tersebut tidak sama sekali bekerja, dan alias jaksa gagal dalam bekerja untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Nah, oleh karena itu justru yang terjadi dihukum dengan pasal kebencian. Dan kalau kebencian itu sudah sangat subjektif sifatnya dan hukuman menjadi 4 tahun. Dasar inilah yang membuat kami, ya, melakukan gugatan PMH di PN Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610, dan Jokowi diselamatkan di situ dengan keputusan sela di mana hakim menyatakan mereka nih on van verklaar atau perkara ini tidak diterima, bukan kalah. Jadi ini yang kami katakan tadi bahwa kuasa hukum pihak lawan ini, mohon maaf ya, bukankah ini ada nama besar di situ, harusnya mampu memberikan suatu nasihat-nasihat, konsultasi hukum, pendapat hukum yang benar-benar jujur, ya, kemudian profesional serta pas untuk kasus bagi setiap klien yang dipegangnya. Ya, sayang sekali seperti ini keadaannya. Tapi bagi kami sekali lagi ini adalah blessing. Terlebih daripada itu, saya ingin mengatakan kalau Anda sudah berhasil membuat gempa, ya, bagi rakyat Anda, karena Anda ini mantan pejabat, mungkin ini benar yang dikatakan oleh salah seorang pejabat juga, dulu waktu menjadi presiden menyusahkan rakyatnya. Hari ini setelah menjadi rakyat menyusahkan presidennya plus rakyatnya, ya. Nah, ini yang terjadi. Menurut saya ini sangat pilihan yang tidak baik. Seharusnya Anda menjadi guru bangsa begitu. Nah, ya, saya ingin mengatakan Bapak, sebelum polisi yang kami lihat sangat ramah sekali, ya, menyambut Bapak Joko Widodo ini ketika akan membuat laporan, ini sangat berbeda, ya. Ini memang tentang pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Saya ingin bertanya, apakah polisi masih seperti yang dulu, ya? Meskipun kita akui lah, harus kayaknya semua orang juga paham dan tahu bahwa Bapak Sigit Listio ini boleh dikatakan orangnya Pak Jokowi, ya kan? Betul atau tidak? Betul. Orangnya Pak Jokowi, ya. Nah, jadi besar dan berkarir sampai melangkahi yang lainnya itu karena Pak Joko Widodo, dan menjabat Kapolri dengan jabatan terlama sejak 2021, ya kan? Dan masih dipertahankan sampai hari ini, tentu atas permintaan Bapak Joko Widodo. Nah, kami terus terang saja mengatakan jangan sampai hal tersebut membuat Anda tidak bersikap jujur dan adil, ya. Karena kalau kita mau, ya, Bang Juju, Bang Muslim Arbi, Bang Ismar, ada perkara masih ingat
tentang pelaporan oleh keluarga Bapak Yusuf Kalla tentang pencemaran nama baik. Dan itu berapa tahun yang lalu? Apa hasilnya? Apakah kita mendengarkan apa ya pemeriksaan hasil dari polisi? Tidak ada. Tapi mengapa ini tentang Pak Joko Widodo yang melaporkan kami hanya dalam hitungan hari langsung naik ke permukaan untuk bisa segera diperiksa? Nah, oleh karena itu kami ini mengatakan Anda membuat dagelan yang ditonton oleh orang seluruh Indonesia. Perlu Anda ketahui, sebelum Anda menaikkan perkara kami, silahkan periksa dahulu laporan kami di Bareskrim tanggal 9 Desember 2024 di mana kami telah melakukan penambahan dan kelengkapan bukti-bukti sebanyak 14 bukti totalnya ya, yaitu terakhir tanggal 22 April 2024 ya. Anda harus memeriksa ini 2025 maksud saya. Anda harus memeriksa ini Joko Widodo sebagai dader atau plager atau pelaku, siapa-siapa orang yang melakukan don plager dan siapa penyertanya atau media plager. Silahkan diperiksa dengan seksama. Anda mempunyai lapor ya, tapi tolong jangan sampai membuat kami tidak percaya karena lapor itu adalah kekuasaan Anda. Karena itu kami menginginkan pemeriksaan yang benar-benar teruji, kemudian juga jujur dan diperiksa bersama-sama. Kalau perlu melibatkan pihak luar ya. Nah, ini silahkan. Kalau sudah seperti itu tidak ada yang berkeberatan untuk kami diperiksa di pengadilan. Tapi dengan catatan angkat dulu yang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi laporan ini adalah blessing ya. Dan apabila kemarin konon kabarnya Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya ya. Nah, itu kami mohonkan barangkali dengan banyaknya pemberitaan yang mungkin sudah menampakkan dan mengupload semua bentuk ijazah yang konon itu dia miliki, kami juga boleh dong mempunyai rasa ketidakpercayaan. Siapa tahu ini juga sudah diutak-atik ya, demi menutupi hal yang mungkin tidak mampu diatasi itu. Maka kami ingin mengatakan tidak ada jalan lain, semua harus diperiksa dengan sebenar-benarnya terhadap hal tersebut ya. Terserah apakah itu yang lama yang pernah diupload oleh orang PSI itu ataukah ini sudah diubah-ubah kembali, semua itu tidak menjadi valid sampai diperiksa oleh orang yang benar-benar sahih dan yang benar-benar punya kompetensi. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kami tetap bersemangat dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang menimpa kami ini menjadi sebuah anugerah bagi bangsa ini, yaitu negara ini akan berubah nasibnya menjadi negara yang lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Merdeka!